Nepal, negeri di bawah bayang-bayang Himalaya, kini merah mencekam. Amarah rakyat meledak tak terkendali, mencipta kerusuhan yang paling parah sepanjang sejarah. Mobil-mobil terbakar, gedung parlemen dihancurkan. Kobaran api menjalar kemana-mana, membuat Nepal yang damai itu seketika berubah menjadi neraka kecil yang membuat mata dunia terbelalak. I cannot believe my eyes right now. None of it is left. Look at it. The whole building is burned through. People holding Nepali flags on top of the fire engines. Hanya dalam satu pekan, kota Kathmandu dan Pokhara lumpuh total. Kericuhan yang terjadi di Nepal tentunya jauh lebih mengerikan daripada demonstrasi yang terjadi di Indonesia akhir Agustus lalu. Pasalnya, di Nepal tidak hanya menimbulkan kerusakan parah, tapi juga menelan banyak nyawa. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, korban tewas dalam unjuk rasa yang diwarnai aksi kekerasan dan kerusuhan itu telah mencapai 51 orang. Kekacauan yang tak terkendali inilah yang dimanfaatkan puluhan ribu narapidana untuk kabur dari penjara, seperti yang terjadi di salah satu penjara di wilayah Dili Bazar Jail, di mana 13.500 napi memanfaatkan celah dari minimnya pengawasan untuk kabur. Nepal di titik nadir. Kondisi kian diperparah oleh keputusan Presiden Nepal, Ramchandra Paudel, yang menyatakan mundur tak lama setelah gedung pemerintahan dibakar massa. Bahkan, rumah orang nomor 1 di Nepal itu pun hancur dibakar sampai hangus. Kericuhan semakin menjadi, ledakan brutal terjadi di mana-mana. Showroom-showroom mewah dirusak dan barang-barangnya diambil. Hotel mewah dan mahal dibakar habis. Rakyat yang marah kian hilang kendali. Tak peduli siapa pemiliknya, semua barang yang menjadi simbol kekayaan seperti perhiasan dan barang mewah lainnya dijarah tanpa ampun. Uniknya, di tengah kerusuhan demo besar-besaran itu, seorang konten kreator asal Inggris yang memiliki YouTube channel bernama We Hate the Cold ini menjadi salah satu saksi mata kericuhan hebat di Nepal. Ia menjadi wartawan dadakan dan merekam awal peristiwa detik-detik amukan demonstrasi pecah hingga membakar gedung pemerintahan. Lantas, seperti apa rekamannya? Berikut hasil tayangannya yang telah disunting kembali oleh tim Insert Investigasi. For social media, this is for corruption. Yes, I know. I've heard. Yeah. For the kids that were flaunting their wealth or yeah. something. Because people are saying this is for social media. No, Yeah. this is for like corruption. That's another gunshot. Look at them pushing that over there. More gunshots in the air. Oh shit, he's just put off some tear gas over this way. Bollocks. Kerusuhan yang terjadi di Nepal mulanya hanya sekedar protes menentang langkah pemerintah yang memblokir 26 sosial media dengan tujuan meredam penyebaran hoax. Hal ini dianggap justru membatasi ruang berekspresi. Namun yang membuat warga kian marah, pemerintah justru seolah menutup mata terhadap praktik korupsi. Sehingga muncul persepsi bahwa keluarga-keluarga para elit penguasa
hidup bermewah-mewahan. Kesenjangan antara yang miskin dan kaya yang cukup besar inilah yang memantik kemarahan publik hingga membakar gedung parlemen dan pemerintahan. Fires over there, you can see those big plumes of smoke through that tree line. Let's come up here, they're trying to get into this gate. God, look at this. Look at this guy, dude. I can't believe what I'm witnessing right now. There's tear gas right there, again. That plume of smoke in the background, I didn't catch it on camera, but that's a petrol station apparently blown up, a gas tank. Our government is very corrupt because they kill 20 people yesterday. They are very bad. The KP Salma Oli. Brother, are you okay? I'm okay because tear gas affect me my eyes and I know, I can see it, my friend. And this is what I mean about the humanity. The humanity still remains even though there's chaos. That way. There's blown up stuff, they're ripping off the railings, but still you have people sharing water, laughing, helping each other out. While this chaos is going on, I can't quite describe what's going on, man. It's this weird mix of powerful emotions. The army are leaving, the riot police have left, the building behind me is on fire, in front of me, sorry. People are celebrating, smashing everything. You can see Parliament has been destroyed. He's got riot police gear. Hell, man! This is insane, right? Insane! He got me, police! This is a police vehicle! Police vehicle! Right! I'm gonna get the hell out of here! You can see just what is happening to the right of me, the smoke from all those vehicles. The black plumes. And all of the people celebrating. Saya bukan politisi, saya bukan pengambil kebijakan, saya hanya sebagai seorang akademisi dengan background hukum pidana forensik, sehingga saya memberikan cara berpikir adalah ketika pemerintah tidak bekerja dengan baik, maka rakyat akan menuntut dengan apa yang sudah dibayar dengan bentuk pajak. Kalau misalnya kinerja pemerintah itu tidak baik, maka mereka akan mengeluarkan emosinya yang sudah merasa bahwa mereka tidak terwakili. Karena hidup seperti di Indonesia atau misalnya kita lihat di Nepal, kondisi yang kurang lebih kalau Indonesia tidak memperbaiki bagaimana pertanggungjawaban pemerintah, ini akan mengalami hal yang kurang lebih sama seperti itu. Dan itu kan sangat mengerikan. Kita tuh negara kaya, beda dengan Nepal. Jadi sebagai wakil rakyat harus hati-hati untuk menjaga omongan, menjaga sikap, karena kalau tidak pada tempat yang baik,
di momen yang memang tidak sesuai, ini akan menjadi api yang akan timbul di masyarakat. Dan itu adalah salah satu yang membuat Nepal menjadi membara.